Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam majlis ini. Sedikit melanjutkan pembahasan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita masih di surah Ali Imran ayat yang ke-185. Ayat ini cukup terkenal, sering kita dengar, sering disampaikan oleh para ustadz, para guru, para kiai dan seterusnya. Surah Ali Imran 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, tiap-tiap yang bernafas, yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat pahala-pahala kalian, kata Allah, akan disempurnakan balasannya. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, surah Ali Imran 185 ini sudah sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan menegaskan kepada kita bahwa semua yang bernyawa, semua yang bernafas, secara khusus golongan jin dan manusia tentunya, ya apapun yang bernyawa, entah itu binatang, hewan, secara khusus jin dan manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Entah hari ini, besok, lusa, tahun depan dan seterusnya. Tetapi kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan datang, tidak melihat umur atau usia seseorang, muda, tua, remaja, anak-anak. Kalau sudah ajalnya pasti akan meninggal dunia. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, setelah jin atau manusia itu meninggal dunia, mati, maka akan disempurnakan balasannya sesuai dengan amal perbuatan. Jadi yang diberikan balasan atas amal perbuatan itu adalah golongan jin dan manusia. Adapun hewan mati atau tidak kira-kira? Ya mati juga. Tapi tentunya binatang dan ataupun hewan tidak ada balasan bagi mereka, karena mereka tidak punya beban untuk melaksanakan ibadah. Yang punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah itu adalah golongan jin dan manusia, sehingga dua golongan inilah kemudian yang akan dimintai pertanggunggan jawab atas amal-amal perbuatan mereka ketika di dunia. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa
liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka menyembah aku, beribadah kepada aku. Jadi ternyata saya lagi kami sampaikan, yang kena kewajiban halal dan haram, perintah dan larangan itu adalah golongan jin dan manusia. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, yang kita perlu sampaikan juga, ternyata kematian itu bukanlah akhir dari kehidupan kita. Sering disampaikan bahwa kematian bukanlah akhir dari perjalanan hidup. Jadi ketika ada orang mati, bukan berarti hidupnya selesai. Justru ketika dia mati, dia akan menjajaki kehidupan yang selanjutnya, babak baru dari kehidupan berikutnya. Jadi orang meninggal tuh bukan selesai, justru dia akan melanjutkan kehidupan berikutnya. Orang-orang setelah meninggal dunia tentunya dia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hasil ujiannya. Seperti disampaikan kemarin bahwa hidup adalah ujian. Kalau sudah selesai ujian, akan apa yang keluar? Hasil ujian. Ketika kita meninggal dunia, maka kita akan tahu hasil dari ujian kita di dunia itu seperti apa. Apakah baik atau malah gagal. Tentunya balasan yang Allah berikan kepada kita sekali lagi disesuaikan dengan amal perbuatan kita di dunia. Amal kita baik, balasan yang Allah berikan akan jauh lebih baik. Amal perbuatan kita buruk, balasan dan siksa Allah jauh lebih buruk. Sekecil apapun akan ada balasannya. Seperti yang sering kita baca, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidaklah ada orang melakukan satu kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Tidaklah pula ada orang melakukan satu keburukan sekecil apapun, kecuali dia akan juga mengetahui balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Bapak Ibu rahimakumullah, kita sampaikan bahwa kematian merupakan babak baru dari kehidupan berikutnya. Kita melewati alam kandungan, lahir, masuk ke alam dunia ini, usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun meninggal. Dari kehidupan dunia ini dia masuk ke alam yang berikutnya, yang dikenal dengan alam kubur atau alam barzakh. Dan memang Bapak Ibu rahimakumullah, kematian itu adalah pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Barzakh kata Allah. Barzakh itu kan maknanya pemisah. Barzakh itu maknanya adalah pemisah. Kenapa? Karena itu tadi memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kematian itu Bapak Ibu rahimakumullah, selain merupakan babak baru dari kehidupan kita, kematian, alam kubur, alam barzakh itu adalah tangga persinggahan pertama dari alam akhirat. Jadi kan alam akhirat itu panjang. Sebelum kita masuk surga atau bahkan masuk neraka, mungkin na'udzubillah, insyaallah masuk surga semuanya.
Jadi sebelum masuk surga kita masih harus melewati banyak terminal, banyak persinggahan. Salah satu atau terminal pertama yang harus kita lalui di alam akhirat itu adalah alam kubur atau alam barzakh ini. Barang siapa yang selamat di alam kuburnya, maka kehidupan setelahnya lebih baik, lebih mudah. Sebaliknya, na'udzubillah, orang-orang yang sudah tidak selamat di alam kuburnya, maka kehidupan setelah alam kubur itu akan jauh lebih susah, jauh lebih sulit. Jadi ternyata alam kubur itu menjadi penentu apakah kita akan masuk surga atau tidak. Kalau di alam kuburnya dia sudah selamat dari siksa Allah, maka kemungkinan terbesarnya insya Allah dia masuk surga. Tetapi kalau dia di alam kuburnya sudah tidak selamat, disiksa oleh malaikat, maka kehidupan setelah itu jauh lebih buruk, jauh lebih menyedihkan, karena kita tahu bahwa neraka jauh lebih buruk daripada siksa kubur. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu rahimakumullah, kata Nabi, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu adalah persinggahan pertama dari alam akhirat. Barang siapa yang selamat dari alam kubur, maka setelahnya akan jauh lebih mudah. Dan siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, maka kehidupan setelahnya akan jauh lebih sulit, lebih susah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Siksa kubur diganti dengan nikmat kubur. Jadi ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Seperti doa yang sering kita baca mungkin Bapak Ibu ya, di tasyahud akhir misalkan, atau di tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Itu kan kita baca insyaallah ya di akhir salat. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari siksa neraka Jahannam, dan berlindung kepada Allah juga min adzabil qabri, dari siksa kubur. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita sudah menyadari bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti, apa yang perlu kita lakukan? Tentunya mempersiapkan bekal-bekalnya, mempersiapkan amalan-amalan terbaiknya. Ini wajar. Kalau kita sudah menyadari bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti tidak bisa dihindari, maka yang perlu dipersiapkan adalah amal-amal solehnya seperti apa. Kenapa perlu disiapkan bekal-bekalnya? Karena perjalanan menuju akhirat sangat-sangat panjang. Ya seperti kita Bapak Ibu melakukan perjalanan, semakin jauh jarak perjalanan yang kita tempuh, semakin banyak sangunya, semakin banyak bekalnya. Kalau kita melakukan perjalanan ke Madiun butuh uang 200.000, tetapi tidak kalau kita akan ke Surabaya, minimal 1 juta. Gimana kalau kita pergi ke luar negeri, butuh bekal yang lebih banyak lagi. Bagaimana kalau kita pergi ke akhirat?
Jauh atau tidak kira-kira akhirat? Entah di mana kita nggak tahu gitu. Akhirat itu di mana? Bayangkan perjalanan antar kota saja, perjalanan antar negara kita butuh bekal yang banyak, apalagi perjalanan dari alam dunia menuju alam akhirat, tentunya kita butuh bekal. Butuh bekal, yaitu bekalnya adalah amal-amal soleh, termasuk bekal yang paling utama adalah apa? Takwa. Ini sering kita dengar ini. Jadi bekal yang terbaik untuk menjemput kematian, berjumpa dengan Allah adalah takwa. Sebagaimana ayat yang sering diperdengarkan oleh para khatib gitu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Surah Al-Baqarah 197. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Jadi bekal yang terbaik, sango terbaik bukan ATM ternyata, tetapi adalah takwanya. Dan memang Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang yang mempersiapkan bekal-bekal akhiratnya, mereka adalah orang-orang yang cerdas, kata Nabi. Jadi Nabi itu, Nabi Muhammad SAW ternyata memiliki definisi tersendiri tentang siapa orang yang cerdas itu. Jadi kalau kita, Bapak Ibu, ditanya siapakah orang yang pintar, siapakah orang yang cerdas, kita akan mengatakan orang cerdas itu adalah yang nilainya cum laude, S1-nya, S2-nya, S3-nya, dan bergelar profesor. Berarti dia cerdas, pintar. Tetapi ternyata, dan itu tidak salah sebetulnya, definisi itu, pengertian itu tidak salah. Tetapi ternyata Nabi SAW punya karakter tersendiri untuk mendefinisikan siapa yang dimaksud dengan orang yang cerdas. Setidaknya Bapak Ibu, Nabi SAW menjelaskan dua karakter orang yang cerdas. Siapa itu? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, rendah diri, mengontrol nafsunya, dan beramal untuk kehidupan akhirat, untuk kematiannya, setelah kematian. Jadi kami ulang ya Bapak Ibu, kata Rasulullah, orang yang cerdas itu, yang punya intelektual yang tinggi, adalah orang yang mampu menundukkan pandangan, menundukkan hawa nafsunya,